Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1405, Aku Percaya. Setelah pikiran itu muncul, dia tiba-tiba merasa menyesal. Laut melindunginya, tetapi dia ingin membuat ledakan di laut. Bukankah itu akan membahayakan banyak makhluk bawah laut? Untuk mengurangi korban manusia dalam perang, ia memilih untuk mengorbankan sejumlah besar makhluk bawah laut. Bagaimana dia bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Sepanjang proses menarik Xie, dia sudah membuat keputusan untuk membatalkan rencana aslinya. Bahkan jika dia tidak bisa menunda kemajuan armada, dia tidak akan mencari titik ledakan di dasar laut. Pada saat itu, sensasi aneh muncul sekali lagi. Rasanya seperti koneksi spiritual. Itu tidak cepat atau intens. Tang Wulin hanya merasa itu adalah gelombang kejut spiritual yang lemah dan lemah. Gelombang kejut spiritual semacam ini tidak terbatas. Itu datang ke arahnya dari segala arah di laut. Namun, itu tidak jelas karena hanya bisa menyampaikan pesan paling mendasar kepadanya. Pesan yang diberikan laut kepadanya sederhana. Itu sedang menunggu perintahnya. Apapun yang ingin dilakukan Tang Wulin, itu akan membantunya melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika laut tanpa batas itu merasakan aura dewa lautnya, ia berperilaku seperti anak kecil yang telah menemukan orang tuanya lagi. Itu dipenuhi dengan kasih sayang untuknya. Semakin berperilaku seperti itu, semakin dia tidak mau menghancurkan ekosistem laut. Tepat ketika dia sakit kepala untuk ini, sebuah adegan tiba-tiba muncul di kepalanya. Ketika Tang Wulin melihatnya, dia terkejut pada awalnya dan sangat terkejut. Dia diam-diam mengirimkan pertanyaan dengan lautan rohnya. Dapatkah engkau melakukannya? Apa yang dia dapatkan adalah jawaban positif. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tang Wulin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada laut. Ini adalah kejutan yang benar-benar melebihi harapannya. Namun, kontaknya dengan lautan juga mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak melukai kehidupan apapun yang dia lakukan. Dia hampir melakukan kesalahan itu. Bola biru besar bercahaya samar terbang ke arahnya. Ketika dia melihat sosok yang berputar, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Xie pasti takut karena akalnya saat itu. Untungnya, mereka mendapat bantuan dari laut. Kalau tidak, mereka akan berada di sub panas. Sensasi putar yang intens akhirnya menghilang. Xie merasakan tubuhnya berhenti dan stabil. Yang terjadi kemudian adalah sensasi mual yang kuat yang membuatnya muntah. Kemudian, dia melihat Tang Wulin berdiri di depannya dengan tubuhnya terbungkus cahaya kebiru-biruan. Xie berkedip dan mengamati sekelilingnya. Secara alami, dia tidak bisa melihat laut yang tembus cahaya. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Ada cahaya bulat di sekelilingnya dan Tang Wulin yang mengisolasi mereka dari segala sesuatu di dunia luar. Tang Wulin memusatkan pandangannya padanya, mengapa kamu tidak akan menghargai hidupmu lebih? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda tertangkap? Petik 2. Xie terus muntah saat dia memberi isyarat seolah meminta pengampunan. Dia menjawab dengan susah payah, Kakak, aku tahu bahwa aku telah membuat kesalahan. Saya tidak akan begitu ceroboh lain kali. Petik 2. Tang Wulin berkata, kekuatan tempur keseluruhan federasi akan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika lawanmu adalah Douluo Laut tanpa batas barusan, kurasa kau akan ditangkap segera setelah dia muncul. Jika itu terjadi, saya tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Xie hanya merasakan ketakutan setelah fakta. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, tempat apa ini? Ini adalah kedalaman lautan. Anda harus tetap di sisiku untuk saat ini, jawab Tang Wulin tajam. Xie menatapnya dengan kaget. Kakak, tidakkah kamu pikir kamu akan sedikit berlebihan dengan ini? Kedalaman lautan, bagaimana kita masih bisa bicara? Juga, bagaimana Anda memindahkan saya ke sini? Petik 2. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, jika aku memberitahumu bahwa aku adalah putra Dewa Laut dan telah mendapatkan bantuan dari lautan, akankah kau percaya padaku? Aku percaya kamu, Xie menjawab tanpa ragu-ragu. Aku akan percaya apapun yang kamu katakan. Saya benar-benar terpesona oleh Anda sekarang. Anda bahkan bisa mengendalikan kekuatan laut. Petik 2. Dia tidak menyembunyikan kekaguman yang dia rasakan di dalam hatinya.
Dia benar. Bagaimana Tang Wulin mengelola itu? Ini terlalu membingungkan. Tang Wulin berkata, baiklah, diamlah sebentar. Tetap di sini di sampingku dan jangan membuat gerakan terburu-buru. Tekanan air yang ekstrim akan menekan Anda begitu Anda meninggalkan penghalang cahaya ini. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lelucon. Saya memiliki kristal Boundless Universe yang merupakan objek yang saya warisi dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Boundless Universe Barrier ini dibentuk oleh Boundless Universe Crystal. Ia bisa meminjam kekuatan lautan sampai batas tertentu. Tetap diam dan tunggu. Saya perlu waktu untuk menciptakan masalah bagi armada federal. Petik 2. Xie akhirnya menampilkan ekspresi seolah-olah dia dipukul dengan kesadaran yang tiba-tiba, jadi begitu. Maka tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa Paviliun Dewa Laut adalah putra Dewa Laut. Haha, kakak, kau luar biasa. Jika kita tahu ini sebelumnya, kita mungkin tidak membutuhkan kapal selam. Petik 2. Ketika Tang Wulin mendengar kereta pikirannya yang eksentrik, dia tidak bisa menahan perasaan terdiam. Diam. Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin mengirim pertanyaan itu dari hatinya. Tentu saja, lautan memberinya beberapa pemikiran. Tang Wulin merasakannya diam-diam. Lambat laun, ia memahami situasi saat ini dan juga situasi laut. Lautan adalah keajaiban alam terbesar, baik dalam ukuran maupun luas permukaan yang dicakupnya. Itu membentuk sistem sendiri. Sebenarnya, itu awalnya di bawah kendali penguasa pesawat. Hanya ketika pendiri Tang Sekte, Tang San, mewarisi tablet Dewa Lautan bahwa beberapa perubahan terjadi. Setelah mewarisi tablet Laut Dewa, Tang Sam mendapatkan pengakuan laut secara alami. Saat itu, ia telah melakukan banyak hal untuk lautan. Dalam arti tertentu, penguasa pesawat juga dewa. Itu adalah pengontrol pesawat ini dan seluruh planet ini. Bintang Douluo berbeda dari pesawat abisal. Penguasa pesawat hanya memiliki naluri sendiri, tetapi sebenarnya tidak bisa melakukan sesuatu yang substansial. Ketika dewa sejati turun ke dunia ini, ia tidak bisa mengendalikan tindakan dewa. Ketika Tang San menjadi dewa saat itu, ia tinggal di benua Douluo untuk beberapa waktu. Selama periode ini, lautan memiliki keyakinan kuat bahwa ia adalah penguasa sejati lautan. Oleh karena itu, mulai ada beberapa keraguan tentang penguasa pesawat. Sebenarnya, ketidakseimbangan dalam ekosistem benua itu terkait erat dengan ketidakmampuan tuan pesawat untuk mengendalikan lautan. Ketika jiwa-jiwa binatang berada di ambang kepunahan, jiwa-jiwa samudera masih berlimpah. Tang San telah memberi perintah agar jiwa-jiwa samudera membengkak di lautan dalam sebanyak mungkin. Selain itu, jiwa-jiwa binatang samudera saling berpegangan. Begitulah cara mereka bertahan hidup dan berkembang. Sementara itu, manusia di permukaan tidak bisa mencapai mereka. Inilah mengapa binatang jiwa samudera sebagian besar tetap diabaikan oleh umat manusia. Penguasa pesawat kehilangan kendali atas lautan, karenanya kekuatan hidup yang bisa ia manfaatkan berkurang secara alami. Berbagai masalah mulai bermunculan di ekosistem, memengaruhi keseimbangannya yang halus. Perkembangan pesat umat manusia tidak membantu. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan itu pasti mengarah pada situasi saat ini. Tang Wulin memiliki aura Dewa Laut yang ditinggalkan oleh Tang San. Karena itu, ketika dia mengaktifkan aura ini, dia dikenali oleh lautan. Selain itu, dia adalah orang yang disukai oleh pesawat. Dalam arti tertentu, ia diikat ke laut, benua, dan makhluk lain di pesawat. The Hairless Douluo tidak pernah tahu bahwa alasan pesawat memilih Tang Wulin, bahkan alasan mengapa Life Seed memilih Tang Wulin, adalah karena garis keturunan Dewa Lautnya. Itu normal bagi orang biasa untuk tidak dapat mendeteksinya. Namun, sebagai penguasa pesawat, tidak mungkin itu tidak bisa merasakan garis keturunannya. Meskipun Tang Wulin tidak bisa mengendalikan air seperti yang dilakukan ayahnya, ia masih memiliki kekuatan atas kekuatan laut karena pengakuan laut. Dengan kata lain, dia seperti seorang konduktor yang bisa membimbing kekuatan lautan sampai batas tertentu. Jika Tang San ada di sana, dia bisa menciptakan gelombang bergelombang yang dapat membalikkan seluruh armada federal hanya dengan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat armada federal, itu tidak bisa melawan seluruh lautan. Namun, jelas bahwa Tang Wulin tidak bisa mengaturnya. Ini karena dia tidak memiliki kekuatan surgawi dan dia tidak bisa menjadikan laut sebagai bagian dari dirinya. Dia hanya bisa memandu sebagian laut.
Dia seperti bahan tambahan. Dia bisa, sampai batas tertentu, memaksa lautan untuk menciptakan fenomena alam tertentu. Meski begitu, dia bisa menyebut dirinya anak dewa laut tanpa menahan diri di laut. Di sini, kekuatan laut yang dimilikinya jauh lebih besar daripada wilayah manapun yang dilepaskan oleh seorang guru jiwa dalam keadaan normal. Bahkan jika Raja Underworld Douluo mengejarnya di sini mencari untuk membunuhnya, itu akan sangat sulit di laut. Setelah memahami kondisinya, Tang Wulin tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia harus menjadikan dirinya media untuk menyelesaikan tugas yang telah dia diskusikan dengan laut sebelum ini. Berkedip dengan cahaya kebiruan, bola yang bersinar perlahan melayang ke atas, memancarkan cahaya lembut. Meskipun si Edai hanya bisa melihat beberapa meter di sekitarnya, Tang Wulin melihat banyak makhluk laut dan lautan luas tanpa batas. Bab 1406, Perubahan Cuaca. Rasanya luar biasa. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia memperoleh lebih banyak dari budidaya di laut dibandingkan dengan melakukannya secara normal di darat. Perlahan, dengan mengomunikasikan laut, ia memperoleh tingkat pencerahan pada dua teknik rahasia yang ditinggalkan ayahnya. Ini terutama berlaku untuk teknik kedua yang memiliki kemampuan sistem spasial. Dalam arti tertentu, itu meniru sebagian kekuatan laut. Penggulungan laut dan pelipatan ruang. Tampaknya ada sesuatu yang menarik hatinya. Xie merasakan tubuhnya naik dengan cepat. Ini adalah perasaan aneh, terutama ketika dia semakin dekat ke permukaan laut dan cahaya mulai bersinar. Memandangi laut yang berkilauan adalah pemandangan paling indah. Kakak, di mana kapal selam kita? Xie hanya bisa bertanya. Tang Wulin menjawab, mereka masih menunggumu di laut dalam. Biarkan mereka tinggal di sana sebentar. Saya punya rencana lain untuk menunda serangan tentara federal. Petik 2. Apa rencana itu? Xie bertanya dengan kesibukan. Tang Wulin menjawab, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya nanti. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil sekarang, tetapi kita harus memiliki kesempatan. Petik 2. Lingkungan mereka telah menjadi terang benderang saat mereka akan memecah permukaan. Tang Wulin tahu bahwa saat kebenaran baginya akhirnya telah tiba. Sebagai panduan, bahkan jika dia adalah putra Dewa Laut, dia tidak akan bisa menyebabkan perubahan yang cukup besar jika dia tidak tahan tekanan. Lamanya waktu dia bisa menunda armada federal bergantung pada ketahanannya sendiri. Laut terpisah dengan sendirinya. Sebuah kolom air perlahan mengangkat tubuh Tang Wulin dan Xie keluar dari air. Dengan cahaya kebiruan berkilauan, seolah-olah Tang Wulin lahir di laut. Laut tenang dan tidak ada angin. Matahari menggantung tinggi di udara dan langit cerah membentang ribuan mil. Posisinya saat ini sekitar 30 mil laut dari armada federal. Kisaran ini sudah berada dalam jangkauan radar armada. Namun, ada penghalang cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin dan Xie. Dibentuk oleh air laut, penghalang itu tampak sangat tipis, tetapi tidak dapat dideteksi oleh radar. Ini adalah kekuatan alam. Tang Wulin memandang Xie di sampingnya. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu harus tetap diam. Yang harus Anda lakukan adalah menunggu saya di sini. Petik 2. Aku mengerti. Xie membuat isyarat menarik resleting di bibirnya sebagai tanda bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tang Wulin tersenyum dan kemudian dia memandang ke langit. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri ketika dia berkata, mari kita mulai. Dia mengangkat lengan kanannya perlahan dan menunjuk ke langit. Dalam sekejap, tanda trisula emas di dahinya meledak menjadi cahaya. Dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusatnya, air laut di sekitarnya mulai bergulir. Permukaan laut tenang beberapa saat yang lalu, tetapi, dalam waktu singkat, ombak yang menakutkan dan bergelombang mulai terbentuk di sekelilingnya. Xie jelas melihat bahwa dari dalam gelombang bergulir yang terbentuk di sekitar Tang Wulin ini, kilau kebiruan samar yang tak terhitung mulai naik ke langit. Karena percikan cahaya ini sangat kecil, mereka tidak mudah dilihat dengan mata telanjang. Xie hanya bisa melihat mereka ketika mereka berada di sekitar Tang Wulin. Laut tenang mulai mendidih, dan energi yang sangat padat naik dari bawah ombak. Di permukaan laut, ombak bertambah cepat. Laut tidak memiliki kesadaran sendiri, sehingga tidak mampu bertindak sendiri. Itu adalah bagian dari alam. Itu hanya bisa dibimbing untuk mencapai beberapa hal ketika tuannya datang. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan lautan, tetapi pada saat ini, dia bisa membimbing lautan untuk memanifestasikan beberapa fenomena yang juga bisa terjadi dalam keadaan alami.
Misalnya, prahara. Tangan kanannya menunjuk ke langit perlahan berubah menjadi biru cemerlang. Di belakang Tang Wulin, sosok emas perlahan muncul. Angka itu tidak berukuran signifikan. Tampaknya memiliki ketinggian yang hampir sama dengan Tang Wulin, tetapi memancarkan cahaya kemasan. Rambut panjang, kebiruan jatuh longgar di belakang kepalanya dan wajahnya yang tampan setidaknya 60 hingga 70% mirip dengan Tang Wulin. Ada juga pola trisula emas di dahinya. Sepasang matanya tampak begitu dalam sehingga mereka tampaknya mampu memantulkan seluruh langit berbintang. Pada saat itu, langit yang cerah berubah suram. Tampaknya ada tekanan yang mengambil bentuk dalam kehampaan. Di permukaan laut, angin mulai menambah kecepatan dan ombak meningkat. Matahari perlahan-lahan ditutupi oleh awan gelap, dan seluruh lautan sepertinya terbangun dari tidurnya. Sepertinya sedang menghangatkan diri untuk melepaskan raungannya sendiri. Duduk dengan punggung lurus dan masih merenungkan insiden sebelumnya, laut tanpa batas Douluo tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kilatan melintas di matanya dan dia sudah berada di udara di atas induk dalam sekejap berikutnya. Dia menajamkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Dari posisinya, dia bisa melihat gelombang laut semakin kuat, dan unsur-unsur air yang lebat naik ke udara dengan cepat. Apakah seseorang membimbing kekuatan laut? Mungkinkah orang yang sama dari sebelumnya? Petik 1. Alis Douluo laut tanpa batas dirajut rapat, dan ekspresinya suram. Jika itu memang orang yang sama, apa yang dia rencanakan? Apa yang bisa dia lakukan? Langit berubah suram. Tampaknya ada kilatan samar-samar di tengah-tengah awan tebal gelap. Douluo laut tanpa batas merasakan kejutan di hatinya. Sebagai limit Douluo yang mendominasi di air, warisannya berasal dari garis Douluos laut kuno. Ia dilahirkan dengan keintiman alami dengan lautan. Namun, pada saat itu, dia merasa bahwa laut sepertinya melepaskan lolongan yang geram. Dia merasa sulit untuk mengendalikan laut di sekitar induk juga. Sungguh orang yang tangguh. Kekuatan apa yang harus mereka miliki untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Petik 1. Perhatian, semua unit. Persiapkan aliansi strategi. Semua unit tidak boleh melakukan gerakan terburu-buru dan menunggu pesanan saya. Chen Xinji segera memberi perintah untuk menenangkan pasukannya. Pada saat yang sama, dia sudah bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan menuju pusat badai yang dia rasakan menyeduh jauh. Dia ingin melihat orang seperti apa yang mampu menciptakan gangguan di lautan dan bahkan membuat lautan menolaknya. Meskipun cuaca tidak dapat diprediksi di laut, masih jarang langit tiba-tiba berubah menjadi badai ketika cuaca sangat cerah beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan laut menolaknya, Douluo laut tanpa batas. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Apa yang membuat laut bertindak seperti ini? Tanpa ragu, ini bukan fenomena alam. Seseorang pasti membimbing kekuatan laut, atau mungkin binatang lautan yang kuat adalah penyebabnya. Jika itu adalah makhluk jiwa samudera yang mampu membuat laut mengusirnya, Kuasigot, maka pasti itu adalah binatang besar dengan basis budidaya yang kuat. Itu mungkin benar-benar penguasa laut yang sebenarnya. Jika itu adalah manusia, maka tidak ada keraguan bahwa orang itu milik Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimanapun juga, mereka berdua makhluk yang belum mereka pertanggungjawabkan dalam rencana mereka. Benturan guntur memecah kesunyian yang disebabkan oleh badai gelap. Langit tiba-tiba berkedip dengan cepat ketika sekelompok besar kilat mulai berdenyut. Sejumlah kilat menyala, membentuk jaring listrik raksasa yang melintasi langit. Baut petir melesat ke bawah terus-menerus saat menusuk permukaan laut. Guntur yang menggelegar terdengar seperti deru langit dan bumi. Riak-riak terbentuk di permukaan laut yang bergetar, dan unsur-unsur air dan petir yang tebal berkelok-kelok di udara, menyebar keluar. Tampaknya tidak ada akhir bagi mereka. Tang Wulin menengadah ke langit, dan suara yang sedikit cemas terdengar di dalam hatinya. Tampaknya mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengalahkan sepasang sayap Raja Naga Emas di belakangnya dan tubuhnya terangkat ke atas. Xie ditarik bersama dengan pendakiannya. Mereka terbang menuju awan guntur di udara. Bab 1407, Asimilasi, Thundercelap Netherfin. Kakak, apa kau sudah gila? Xie sangat ketakutan sehingga jiwanya tampaknya telah meninggalkannya. Ada begitu banyak kilat di langit, itu seperti kekuatan langit. Hal yang lebih mengerikan adalah ketika petir terkondensasi menjadi bola-bola listrik yang melesat melintasi langit.
Tidak perlu menyentuh mereka karena energi apokaliptik mereka dapat dirasakan hanya dengan melihat mereka. Berhenti berbicara. Tutup matamu jika kau takut, suara Tang Wulin bergema di telinganya. Mereka bergerak sangat cepat. Mereka menempuh 1000 meter dalam sekejap. Pada saat berikutnya, ia menabrak jala besar petir di langit. Aku mati. Xie menutup matanya secara naluriah saat dia menunggu kejutan dari baut yang mengerikan. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Apa ini? Dia membuka kembali matanya. Apa yang dilihatnya adalah dunia biru keunguan, dan pemandangan indah di hadapannya membuatnya merasa berbeda. Dia memperhatikan bahwa mereka telah dibungkus bola cahaya valet terang tanpa dia sadari. Warna keunguan cerah di sekitar mereka tampaknya berasal dari patung kristal ungu. Di luar kristal ungu ini, sinar valet berdenyut dengan berbagai tingkat kecerahan. Baut petir terus menyerang kristal, tetapi mereka tidak memengaruhi sedikitpun. Petir itu bahkan tampak menghilang ketika menyentuh bola itu. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi. Xie melihatnya duduk bersila di udara diam-diam. Sayap Raja Naga Emas di belakangnya terbentang. Ekspresinya tenang dengan sedikit sukacita. Keempat cincin jiwa hitam, satu kehijauan, dan emasnya yang berwarna oranye emas bergerak berirama di sekitarnya. Rune Trisula emas di dahinya bersinar terang. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Xie menatapnya dengan mulut ternganga. Akhirnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat bahwa bola cahaya keunguan yang melindungi mereka terbentuk oleh jalinan bersama dari banyak tanaman merambat. Tanaman merambat ini bersinar terang di tengah semua sambaran petir dan tampaknya merupakan satu kesatuan. Mungkinkah? The Thunder celap Netherfin. Xie akhirnya menemukan jawabannya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan kekaguman lebih dari yang lain. Apa yang kakak lakukan? Itu Fin Thunder celap Nether. Mungkinkah dia menyerap cincin jiwanya yang ke-9? Petik 1. Ya, Tang Wulin memang menyerap cincin jiwanya yang ke-9. Lebih tepatnya, Fin Thunder celap Nether melompat dengan gembira setelah itu merasakan kilat tanpa batas yang telah dia aduk di atas laut. Itu terus mendesaknya untuk terjun jauh ke bidang petir untuk menyerap energi dalam jumlah besar. Sejak Fin Thunder celap Nether menjadi jiwa roh Zhang Geyang, dia telah menekannya selama bertahun-tahun. Itu tidak diizinkan untuk menyerap kilat apapun untuk mencegahnya merusak diri sendiri. Untuk Thunder celap Netherfin, menyerap energi dari petir adalah instingnya. Sederhananya, pada saat ini, itu seperti binatang buas yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tiba-tiba melihat makanan lezat dengan kualitas seperti itu, bagaimana ia bisa menolak? Alasan ia mengkhianati Zhang Geyang adalah karena telah menekan sifatnya selama ini. Zhang Geyang, di sisi lain tidak mau memenuhi akhir dari kesepakatannya. Jantungnya dipenuhi dengan kebencian terhadap tuan rumah untuk waktu yang lama. Meskipun itu hanya sebentar sejak mulai mengikuti Tang Wulin, dengan bantuan tulip damas, ia menerima makanan alam anak Tang Wulin. Tidak hanya luka-lukanya sembuh, banyak masalah juga diatasi. Pada saat ini, alasan ia berani muncul di dunia luar tanpa perawatan dan menelan kilat untuk memperkuat diri adalah bahwa ia memiliki perlindungan Tang Wulin. Dengan dukungan dari aura anak alam, tidak perlu khawatir tentang penghancuran diri menjadi terlalu liar dari semua kilat itu. Apalagi, tuan rumahnya bukan hanya anak alam, tetapi juga anak dewa laut. Di laut, kekuatan anak dewa laut jauh lebih unggul dari anak alam. Elemen air padat adalah perlindungan terbaik untuk intinya. The Fin Thunder celap Nether sudah lupa berapa tahun telah berlalu sejak ia bisa melahap dan menyerap elemen petir di udara tanpa hambatan apapun. Sudah sifatnya untuk melahap elemen petir liar secara naluriah meskipun ada risiko mati karena kehancuran diri. Kesempatan untuk melahap kilat tanpa menahan diri seperti ini adalah godaan terbesarnya. Ketika Tang Wulin melepaskannya dan membiarkannya menyerap petir dengan bebas sambil melindunginya dengan elemen airnya sehingga tidak akan merasa terancam, itu telah berkomitmen dengan putus asa dan sepenuhnya kepada Tang Wulin. The Thunder celap Netherfin menyerap kekuatan petir yang sangat besar untuk memperkuat dirinya sendiri tanpa pengekangan. Dengan setiap serangan, jelas terasa bahwa itu menjadi lebih kuat. Ketika Fin Thunder celap Nether lahir, ia memiliki salah satu tingkat budidaya paling lambat di antara semua binatang buas, sampai mencapai peringkat 10.000 tahun. Setelah itu adalah binatang buas yang paling cepat dikultivasi,
tetapi yang menyedihkan adalah tingkat kultivasinya menjadi terlalu cepat. Jika ada cukup kilat, akan ada risiko merusak diri sendiri setiap kali dibudidayakan. Ini adalah binatang buas tumbuhan dengan naluri destruktif dan nasib sial. Namun, saat ini, perkebunan neter petir Tang Wulin bisa dianggap sebagai yang paling beruntung dari spesiesnya. Itu telah menemukan tuan rumah yang memiliki kebaikan tuan pesawat dan merupakan putra dewa. Akhirnya bisa menyerap petir tanpa peduli. Jika itu bisa menangis, air mata kebahagiaan pasti sudah membasahi wajahnya. Itu bersukacita dalam keputusannya sendiri. Jika tidak mendengarkan kata-kata persuasif Damas Tulip, itu hanya akan menjadi tua dengan Zhang Geyang dan tiba di pintu kematian bersama. Bahkan mungkin tidak bisa berjemur di dunia petir ini tanpa peduli. Penyerapan Thundercelap Netherfin tidak mempengaruhi badai sama sekali. Awan gelap di atas laut sepertinya turun. Saat guntur bergemuruh, seluruh laut mulai mendidih. Embusan angin kencang bertiup di permukaannya dan ombak mulai berperilaku liar. Yang lebih menakutkan adalah tidak setetes hujan pun turun. Mereka yang akrab dengan laut tahu bahwa ketika sebuah badai datang, semakin lama samudera diseduh, akan semakin mengerikan badai itu. Untuk 3 armada hebat Federasi Douluo, ini memberi mereka waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Kapal-kapal dari ketiga armada dengan cepat bergerak lebih dekat satu sama lain. Kolom logam raksasa menyembul keluar dari kapal yang lebih besar dan menghubungkan kapal yang berdekatan. Ketika kapal-kapal berkumpul dan terhubung melalui kolom logam, mereka bergerak mendekat. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sebidang tanah yang tidak rata telah muncul di permukaan laut. Dengan 3 kapal induk sebagai pusat, semua kapal dari 3 armada besar terhubung satu sama lain. 3 induk itu seperti 3 pilar, sementara yang lain diatur dengan rapi. Seluruh pengaturan adalah hasil dari perhitungan cermat yang dilakukan pihak federasi. Itu bisa menahan badai terbesar. Ini adalah aliansi strategi armada Douluo Federal. Itu dirancang khusus untuk menahan segala cuaca buruk yang mungkin muncul di laut. Di D induk, pesawat-pesawat tempur jiwa telah diamankan di dalam hanggar. Ini untuk mencegah mereka dari kerusakan oleh getaran yang disebabkan oleh prahara. Laut tanpa batas Douluo melayang di atas laut dan merasakan perubahan elemen air di sekitarnya tanpa suara. Dia bisa merasakan bahwa elemen air tampaknya memiliki kehidupan sendiri ketika mereka terus naik di udara. Baut petir yang meledak di langit adalah yang lebih menakutkan dari 2 elemen. Mereka sepertinya telah membentuk neraka yang menyambar. Bahkan dengan basis kultivasinya, dia merasa takut. Dalam keadaan normal, tidak perlu khawatir bahkan jika mereka menghadapi badai jika dia ada di sini. Mengingat ikatan dekatnya dengan lautan, dia bisa mengusir awan gelap dengan gelombang tangannya. Namun, situasi hari ini memang unik karena ia tampaknya telah kehilangan bantuan laut. Basis kultivasinya sangat ditekan dan tidak ada cara dia bisa mengendalikan awan gelap lagi. Dengan kilat sekuat itu, dia tidak bisa campur tangan secara langsung. Semakin dia mengamati, semakin besar laut tanpa batas Douluo merasa bahwa ini bukan buatan manusia. Dia tidak bisa membayangkan ada manusia yang bisa mengaktifkan kekuatan elemen air dan petir yang mengerikan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan Douluo Limit pun tidak bisa melakukan ini. Dia sudah menjadi batas Douluo yang paling dekat dengan laut, jadi dia sendiri tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Mungkinkah ada sekelompok binatang buas besar di laut, setidaknya 2 di antaranya, yang mirip dengan limit Douluos dan telah mengaktifkan air dan elemen petir secara terpisah. Mereka juga harus disukai oleh laut dan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan laut daripada yang dia bisa. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk membuat fenomena seperti itu. Untungnya, teknologi umat manusia telah maju ke keadaan di mana binatang buas tidak bisa membandingkan. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Kalau tidak, ini akan menjadi situasi yang sulit. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli seberapa kuat badai itu tidak mungkin menghancurkan aliansi strategi yang dibentuk oleh 3 armada. Adapun 2 binatang besar, jika mereka cukup berani untuk menunjukkan diri, saya akan memberi mereka rasa baju perang 4 kata saya. Petik 1. Bab 1408, Sipon Naga, Waterspout. Rumble, petir besar lainnya menyerang dengan raungan keras, mengubah langit menjadi ungu gelap. Puff, di permukaan laut di kejauhan, pilar air melonjak tiba-tiba.
Itu melesat ke awan gelap dalam sepersekian detik, menghubungkan laut ke badai. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji hanya berhasil berkata, apakah itu sifon naga? Naga sifon juga dikenal sebagai beliung. Itu adalah tornado di laut yang hanya akan muncul dalam keadaan yang sangat langka, tapi itu sangat merusak. Itu adalah kombinasi dari angin dan air. Lebih penting lagi, penampilan naga sifon memiliki efek signifikan pada pikiran seseorang. Puff! Ada suara lain, kali ini di sayap belakang. Naga sifon lain telah muncul. Segera setelah itu, aliran naga sifons, berjumlah puluhan, muncul berturut-turut mengelilingi armada. Laut telah benar-benar mendidih ke titik di mana ombak setinggi 12 meter membengkak hingga 100 meter seolah-olah ditarik ke langit. 3 armada besar itu mulai naik turun dengan kasar. Untungnya, ada aliansi strategi yang menghubungkan kapal-kapal ke objek besar seperti darat. Itu berhasil menstabilkan armada sementara bahkan ketika toren yang kuat melonjak di sekitarnya. Ekspresi Chen Xinji berubah sangat tidak menyenangkan, sambil terus mengirim pesanan satu demi satu. Dibandingkan dengan kekuatan alam, teknologi umat manusia mampu menghancurkan tetapi tidak mampu mengendalikan. Laut bisa digambarkan sebagai kekuatan alam terkuat. Tidak ada yang bisa dilakukan armada kecuali bertahan secara pasif saat mencari penghasut, berharap mereka akan muncul. Tidak peduli siapa yang ada di balik ini, mereka pasti memiliki tujuan. Apakah mereka mencoba menggunakan badai ini untuk mengalahkan 3 armada besar Chen Xinji? Itu tidak mungkin. Waterspouts mulai mengalir ke dalam, tampak seperti kedatangan kiamat. Di mana beliung lewat, deras besar beberapa ratus meter menghantam kapal perang. Banyak kapal angkatan laut yang lebih kecil ditenggelamkan segera. Kapal-kapal ini kemudian diangkat ke permukaan laut melalui hubungan aliansi strategi oleh kapal perang yang lebih besar. Ketika beliung datang langsung ke arah mereka, semua kru hanya bisa berpegangan pada struktur kokoh di sisi mereka di kabin untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Untungnya, semua kabin di dalam kapal perang dilengkapi dengan kunci kedap udara. Kalau tidak, banjir yang luar biasa akan mengisinya dengan air. Ini adalah kekuatan alam. Chen Xinji tetap diskors di udara. Tidak ada yang bisa menghubunginya apakah itu air laut atau kilat. Karena serangan dari beliung dan ombak setinggi ratusan meter, 3 armada besar yang dihubungkan oleh aliansi strategi naik turun. Mereka berada di tangan ombak, dan kapal-kapal itu kadang-kadang dilemparkan ke udara, terbanting ke dalam air ketika mereka turun. Chen Xinji bisa mengatakan bahwa ombak yang menakutkan itu menyerbu armada terlalu cepat, membuat radar tidak berguna. Semuanya hanya bisa diperiksa ketika badai telah lewat. Bahkan para kru yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di laut tidak pernah menyaksikan pemandangan bencana seperti itu sebelumnya. Ketukan keras membuat mereka mual, yang hanya bisa mereka alami dengan pahit. Untungnya, mereka memiliki aliansi strategi. Kalau tidak, induk itu mungkin satu-satunya yang selamat dalam badai skala ini. Sangat mungkin bahkan kapal perang akan berada dalam bahaya sementara kapal kecil pasti terbalik. Umumnya, badai datang dan berlalu dengan cepat, tetapi sepertinya badai ini tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Sebaliknya, tampaknya semakin keras. Ini telah mengganggu para kru saat meronta-ronta perkasa melelahkan. Meskipun demikian, mereka masih harus berusaha keras dan merespons situasi yang sesuai. Bagian dalam dari 3 armada besar telah menjadi berantakan kacau. Hujan deras mengguyur seolah-olah langit sedang dikeringkan. Bahkan air hujannya berbau asin dan amis. Jelas bahwa hujan adalah hasil dari air laut yang terhisap ke langit sebelum turun. Dalam tirai besar tetesan air, penglihatan Douluo Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji sangat terganggu sehingga dia tidak punya pilihan selain kembali ke induk. Dia menutup pintu ke ruang kontrol dari pos komando. Meskipun tubuh Chen Xinji tetap tidak tersentuh oleh setetes air hujan, ekspresinya lebih stagnan daripada kolam manapun. Itu semua merupakan hamparan putih yang luas di dunia luar. Bahkan kapal induk itu naik turun secara intens meskipun ukurannya. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang perwira jenderal besar setengah baya yang juga seorang dewa perang dari Aula Perang Dewa. Meskipun ruang kontrol masih bergetar, dia berdiri sekuat paku yang tertancap di tanah. Tunggu, kata Chen Xinji dengan singkat dan komprehensif. Siapapun yang telah meluncurkan fenomena alam mengerikan seperti itu tidak mungkin dapat mempertahankan usahanya.
Bahkan binatang jiwa laut diberkati oleh samudera tidak seperti yang lain tidak bisa melakukan itu. Di sisi lain, ketiga armada besar itu tidak berada dalam bahaya besar selain awak yang kelelahan. Kecuali bencana yang menghancurkan dunia, aliansi strategi dapat menyaingi badai dalam skala apapun. Ya, Tuan, kata petugas itu dengan hormat. Chen Xinji mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada keraguan bahwa situasi ini akan menunda operasi mereka melawan Kekaisaran Bintang Luo kali ini. Setelah badai skala ini, para perwira dan orang-orang perlu beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu sebelum mereka mempertimbangkan hal lain. Armada perlu diperiksa untuk melihat apakah ada kerusakan pada lambung. Menunggu adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini, karena kami masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu di hamparan lautan yang luas, seseorang akan dianggap tidak berguna betapapun hebatnya kemampuan seseorang. Di Kekaisaran Luostar, Dai Tianling menggigil keras sekali sebelum dia berdiri dari kursi singgasananya. Apa? Berdiri di depannya, Roh Kudus Douluo membuatnya merasa bingung dan kacau. Dia benar-benar terlalu cantik, indah dan murni, seolah-olah dia dari dunia lain. Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun dan juga pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo, Kaisar tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia pertama kali melihatnya sekilas. Bagaimanapun, dia langsung berdiri dengan terkejut setelah mendengar kata-kata Roh Kudus Douluo. Meskipun mereka telah mengerjakan persiapan sementara dan mereka juga sangat menyadari bahwa federasi akan segera berperang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit, mereka tidak pernah menyangka akan ada pada mereka begitu cepat. Musuh sudah dekat, tetapi dia benar-benar bingung. Menurut kata-kata Roh Kudus Douluo, akan memakan waktu 3 hari lagi paling banyak bagi pasukan besar untuk dikerahkan di sepanjang perbatasannya. Dia tidak tahu tentang kapasitas tempur spesifik dari 3 armada besar, tetapi dia memiliki ide yang akurat, berkat layanan perkiraan di Kekaisaran Luostar. Star Luo Empire juga memiliki rahasia dalam dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, mereka mengerti bahwa masih ada perbedaan besar antara mereka dan federasi dalam hal teknologi jiwa mereka serta master jiwa veteran mereka. Itu adalah masalah besar bagi musuh untuk tiba-tiba ketika mereka belum menyiapkan respon yang tepat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa berada dalam bahaya digulingkan. Apa yang harus saya lakukan? Dai Tianling harus menghentikan dirinya untuk tidak meneriakkan kata-kata ini. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, dan kemudian, dia segera berkata kepada para pembantunya, kirim pesanan saya ke petugas sipil dan militer untuk pertemuan pengadilan langsung untuk membahas urusan kekaisaran. Tidak ada cara untuk segera merespons. Meskipun kita sudah mulai menyiapkan senjata yang dibawa oleh Sekte Tang, kita masih tidak akan bisa menyelesaikan semua persiapan dalam 3 hari. Kami membutuhkan waktu untuk transportasi, instalasi dan proses debugging. Petik 2. Yang mulia, apakah ada hal lain dari pernyataan guru Sekte Tang? Bolehkah kami mengundang Anda untuk tinggal sementara untuk membantu kami? Dai Tianling benar-benar sedikit cemas kali ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan perselingkuhan kecil antara putrinya dan Tang Wulin karena tidak ada yang lebih penting daripada melindungi kekaisaran sekarang. Yali menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, "Maaf, Yang Mulia. Saya harus kembali secepat mungkin. Namun, harap tenang. Wulin mencari cara. Saya memberitahu Anda atas namanya, saya percaya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara untuk menghentikan kedatangan 3 armada besar. Namun, kami tidak dapat memberikan nomor berapa lama ia dapat menahannya. Saya akan membantunya dalam hal itu. Harap percepat persiapan yang diperlukan di pihak Anda. Pada saat yang sama, mohon Dou Spirit Empire untuk bersiap juga." Petik 2. Bab 1409, Ungu Emas. Dai Tianling mengerutkan kening. Terus terang, dia tidak senang dengan kepergian Roh Kudus Douluo. Berapa banyak orang di sana dengan Tang Wulin? Bahkan dengan kehadiran limit Douluo ini, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan sekelompok besar orang di armada federal? Dalam pandangannya, Yang Mulia membuat alasan untuk menjauhkan diri dari tanah konflik ini. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia baru saja menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan pesan bencana besar yang akan menimpa mereka yang sama sekali tidak mereka sadari. Baik, tolong jaga dirimu, Yang Mulia.
Juga, tolong bantu saya mengirim salam saya kepada guru Sekte Tang. Kami beruntung menerima bantuan dari Sekte Tang kali ini. Jika kita bisa mengatasi bahaya ini, aku pasti akan mengunjunginya dan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Petik 2. Jika pernah ada sebotol pil penyesalan di dunia ini, ia akan langsung meneguk sebotol. Jika bukan tindakannya yang impulsif untuk mengatur pertempuran 5 dewa, dia akan menyimpulkan transaksi dengan Sekte Tang sebelumnya. Justru tindakannya yang menunda seluruh proses yang dia jalankan sedikit kekurangan waktu sekarang. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyesali pilihannya. Pasukan tentara besar sedang turun di perbatasan kekaisaran, jadi dia perlu mencari cara untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Melaporkan kepada Yang Mulia. Sementara itu, seorang petugas bergegas masuk ke kamar dari luar. Ada apa? Tanya Dai Tianling dengan cemas. Dia bertingkah seperti seseorang yang ketakutan. Ada pengumuman darurat dari Biro Cuaca kami. Awan petir besar tiba-tiba muncul di atas laut barat. Badai muncul entah dari mana. Selain itu, badai ini dalam skala tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 100 tahun terakhir. Orang bisa melihatnya dengan jelas di tepi laut barat. Namun, badai tampaknya tidak menuju ke benua itu. Tampaknya menjauhkan diri dari kita secara bertahap. Saya melaporkan ini karena kejadian tiba-tiba, Yang Mulia. Petik 2. Laut Barat. Tanya Dai Tianling dan Yali bersamaan. Armada federal datang dari arah Laut Barat. Keduanya berdiri saling menatap. Yali terkejut dan Dai Tianling bahkan lebih. Apa pentingnya badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tiba-tiba terjadi di Laut Barat? Kemungkinannya adalah bahwa armada federal mungkin terpengaruh oleh badai. Terlepas dari beratnya dampak badai, setidaknya akan membeli lebih banyak waktu untuk Kekaisaran Bintang Luo. Tatapan Dai Tianling berubah saat dia menatap Yali. Dia masih di bawah asumsi bahwa dia membuat alasan sesaat sebelumnya. Namun, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda sama sekali saat ini. Pikiran pertamanya adalah bahwa ada seseorang yang sangat kuat di antara rombongan Tang Sekte yang bahkan bisa mengendalikan fenomena alam. Apakah mereka yang menghentikan armada federal? Yang Mulia, Dai Tianling berterima kasih kepada Anda. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Roh Kudus Douluo sebagai salam. Apakah itu perbuatan Tang Sekte atau tidak, dia masih harus menunjukkan rasa terima kasihnya karena dia terikat tugas. Itu tidak akan rugi karena tindakan terima kasihnya akan membuat kesan yang baik pada batas Douluo ini. Ini bukan waktunya untuk sopan. Tolong cepat persiapan Anda, Yang Mulia. Saya akan segera kembali untuk menilai situasinya. Roh Kudus Douluo mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi aliran cahaya putih susu sebelum menghilang tanpa jejak. Dai Tianling mungkin tidak sadar tetapi bukan dia. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara rombongan Tang Sekte yang akan mampu seperti yang dibayangkan oleh Dai Tianling. Di sisi lain, mereka tidak tahu skala mengerikan dari badai tanpa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, mereka pasti akan berubah pikiran. Badai yang mendatangkan malapetaka tampak tak berujung. Sinar ungu cerah yang mengelilingi Tang Wulin dan Xie telah berubah menjadi ungu emas di langit. Bahkan Xie merasakan aura mengerikan dari cahaya ungu emas. Sulur Blue Silver Emperor muncul dari tubuh Tang Wulin dan dihubungkan bersama dengan cahaya ungu emas. Segera, Kaisar Blue Silver merambat berubah menjadi ungu emas dan memancarkan lapisan cahaya biru emas yang dimasukkan ke dalam Thundercelap Nether Fin ungu emas untuk menstabilkan dirinya. Setelah konsumsi terus-menerus, Thundercelap Nether Fin hampir jenuh, tetapi terus menyerap dengan rakus. Itu adalah pelepasan karakteristik Thundercelap Nether Fin dari kilat yang tak berujung dan penyerapan tanpa henti. Tang Wulin merasa mati rasa di seluruh tubuhnya saat ini. Kekuatan petir yang dilepaskan oleh Thundercelap Nether Fin benar-benar menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura destruktif, tetapi juga sangat murni. Dia menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga menstabilkan ranah yang telah berhasil diterobosnya dalam waktu singkat. Dia menggunakan petir untuk melatih dan meremukkan tubuhnya terus-menerus. Jika bukan karena peningkatan yang diberikan oleh teknik rahasia bawaan sekte tubuhnya, Tang Wulin tidak akan berani menggunakan petir untuk meredam tubuhnya. Bahkan seseorang dengan basis budidaya Xie akan berakhir menjadi abu jika dia membimbing petir murni ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, lapisan ungu emas samar muncul di dalam tubuh Tang Wulin mengikuti stimulasi listrik.
Teknik rahasia bawaan sekte tubuh secara bertahap dikombinasikan dengan kilat untuk memberi Tang Wulin aura tak terkalahkan. Atribut utama dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh adalah menginisiasi energi bawaan dalam tubuh manusia untuk meningkatkan dirinya sendiri sehingga melampaui keterbatasannya sendiri. Kembali pada awalnya, sekte tubuh adalah salah satu sekte paling kuat di benua itu karena hampir semua pembangkit tenaga listrik yang mampu menumbuhkan teknik rahasia bawaan berhasil menjadi limit Douluos. Selain itu, mereka juga adalah pembangkit tenaga listrik dengan daya tahan paling tinggi dan terampil dalam pertempuran panjang berlarut-larut. Teknik rahasia bawaan memungkinkan guru jiwa untuk menjadi satu secara internal dan eksternal sehingga guru jiwa dapat menahan cambukan basis kultivasi yang melebihi kemampuannya. Terobosan penting Tang Wulin untuk peringkat judul Douluo diikuti oleh penyempurnaan petir murni, dan wilayah kekuasaannya segera stabil. Sementara itu, ia membimbing jiwa roh keempatnya, Thundercelap Netherfin untuk mulai bergabung dengannya. Meskipun Thundercelap Netherfin kerusuhan karena makanan dari petir, itu hampir tidak menentang proses. Tidak ada yang akan menjadi kandidat yang lebih cocok daripada dia. Karena itu sudah menjadi arwah, pasti akan mati jika disingkirkan dari Tang Wulin. Selain itu, ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi dengan tetap bersama Tang Wulin. Aura anak alam di tubuh Tang Wulin adalah perlindungan terbesar Thundercelap Netherfin. Pada saat yang sama, Kaisar Blue Silver Tang Wulin juga merupakan jiwa bela diri tipe tanaman teratas yang selanjutnya memastikan kompatibilitasnya dengan Tang Wulin. Segalanya tampak alami dan dalam urutan yang baik untuk fusi. Kaisar Blue Silver membuat Thundercelap Netherfin tegas dan ulet sedangkan Thundercelap Netherfin membuat Kaisar Blue Silver hiruk-pikuk. Efek garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin pada anggur Thundercelap Nether menyebabkannya bermetamorfosis dengan cepat sambil berendam dalam petir. Badai tetap terkonsentrasi dan terus mendatangkan malapetaka tanpa niat untuk berhenti sama sekali. Xie tidak berani bergerak sama sekali saat dia berdiri di sana. Dia menyaksikan transformasi pada tubuh Tang Wulin dengan tenang. Dia tidak memiliki keberanian untuk menyentuh cahaya ungu emas di sekitarnya karena dia bisa merasakan bahwa sinar itu mengandung energi yang menakutkan. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa dihancurkan. Kakak laki-laki, oh kakak laki-laki. Kemajuan Anda yang cepat telah menghapus semua pikiran yang kami miliki tentang mengejar Anda. Petik 1. Angin badai sangat menakutkan. Sungguh menghebohkan terperangkap dalam neraka petir yang mengerikan ini. Petik 1. Semuanya benar-benar menakutkan. Aku bertaruh bahkan limit Douluo tidak bisa melakukan ini. Apakah dia melakukannya dengan hanya mengandalkan Boundless Universe Shield? Petik 1. Jika perisai alam semesta tanpa batas begitu kuat, lalu mengapa Atlas Douluo tidak menggunakannya saat dia bertarung melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Apakah itu karena tidak ada lautan di sekitarnya? Apakah Boundless Universe Shield hanya mampu menjalankan kekuatannya di laut? Petik 1. Banyak ide muncul terus-menerus dalam pikiran Xie diikuti oleh tatapannya yang selalu berubah saat dia memandang Tang Wulin. Ada rasa hormat yang ditambahkan dalam pandangannya. Setelah promosi Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, ia telah berubah secara diam-diam. Dia menjadi semakin cerdas dan sombong pada saat yang sama. Bab 1410, Badai Petir. Pertempuran lima dewa sangat penting bagi Tang Wulin yang menjalani metamorfosis. Setelah transformasi, ia sepenuhnya diakui sebagai Master Sekte Tang. Kembali pada awalnya, mereka tidak keberatan bahwa Tang Wulin terpilih sebagai Master Sekte Tang. Mereka menduga bahwa sekte itu mengolah mereka menjadi kekuatan cadangan. Mereka masih akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik senior mereka seperti Douluo Asmara dan Douluo Tanpa Hati. Tang Wulin hanyalah seseorang yang mereka kultivasi juga. Dia masih membutuhkan waktu sebelum dia benar-benar bisa berkuasa. Namun, itu bahkan belum setahun sebelum Tang Wulin menunjukkan kemampuannya untuk mengambil alih sebagai ketua. Bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengaguminya? Xie menyadari bahwa sia-sia mencoba mengejar ketinggalan dengan Tang Wulin. Di sisi lain, dia merasa bangga menjadi rekan Tang Wulin. Shrek Seven Monsters juga mengalami kemajuan dalam perkembangannya setelah melakukan perjalanan ke Dou Spirit Empire dan Star Luo Empire. Xie bisa tahu dari sesi perdebatan sebelumnya bahwa masih ada perbedaan besar antara mereka dan klan Raja Surgawi. Jika bukan karena ledakan Tang Wulin dan transformasi naga Dewa Gu Yue pada saat-saat terakhir,
mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana dengan saat ini? Mereka berdebat melawan lawan yang sama yang merupakan talenta luar biasa dari seluruh kekaisaran bintang Luo. Namun, mereka meraih kemenangan mudah kali ini. Mereka membuat lawan mereka benar-benar tak berdaya. Pada kenyataannya, mereka bahkan belum mengerahkan upaya penuh mereka dalam pertempuran 6 lawan 6. Yuanen Yehui mampu menghentikan dua lawan yang lebih kuat sendirian. Lagi pula, itu hanya sebuah spar, dan mereka semua bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua jenius, tetapi pengalaman mereka yang berbeda mencerminkan perbedaan di antara mereka. Tidak diragukan lagi, 7 monster Shrek terikat untuk perjalanan panjang. Saat dia memikirkan ini, tatapan Xie jatuh pada Tang Wulin sekali lagi. Dia berpikir sendiri, aku ingin tahu sejauh mana kemampuan kapten kita setelah dia menyelesaikan fusi jiwa roh dan mencapai pangkat judul Douluo. Karena itu, dia mampu menyaingi Hyper Douluo meskipun menjadi Soul Douluo. Akan seperti apa dia saat dia naik ke pangkat judul Douluo? Selain armor perang 3 kata super kuatnya, aku takut kalau limit Douluo akan hancur sendiri dalam ketakutan daripada bertarung melawannya. Petik 1. Gemuruh. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda guntur, angin, dan hujan berhenti. Bahkan setelah hubungan dari aliansi strategis selesai, 3 armada besar masih melonjak dengan deras di deras-deras. Semua sistem komunikasi terganggu. Hal yang sama berlaku untuk sistem pengintaian. Karena gelombang bergelombang, mereka sementara kehilangan lokasi sisi yang berlawanan. Ekspresi The Boundless Douluo Chen Xinji menjadi tidak menyenangkan karena badai telah berlangsung terlalu lama. Itu menunjukkan bukti sebagai efek buatan manusia. Namun, Douluo tanpa batas bingung dengan situasi di depannya. Jika itu buatan manusia, bukankah itu menakutkan? Dia menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu meskipun memiliki hubungan yang begitu dekat dengan laut. Sudah 6 jam penuh dan para kru dari ketiga armada besar itu kelelahan saat ini. Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka-luka yang diderita dengan kehadiran aliansi strategi, mereka masih perlu untuk mengatasi ketegangan ketat pada kekuatan fisik dan moral mereka karena cuaca buruk. Selain itu, beberapa perlengkapan jiwa di kapal perang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Chen Xinji menerima lebih dari 20 permintaan mendesak untuk bala bantuan darurat, dan ia memobilisasi kekuatannya untuk memberikan bantuan. Mungkin, ini disebabkan oleh perangkat jiwa yang sangat kuat yang dapat mengganggu fenomena alam. Gagasan seperti itu muncul dalam pikiran Chen Xinji sejenak. Jika ide ini benar, itu akan lebih mengerikan. Jika Star Luo Empire menguasai kekuatan yang begitu kuat, maka perang pasti menang mereka mungkin tidak begitu yakin lagi. Chen Xinji telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam 100 tahun. Oleh karena itu, ia memiliki tekad yang teguh dan banyak grit. Saat ini, dia hanya bisa menunggu. Dia tidak berani naik ke langit untuk menyelidiki dan berisiko lari ke neraka petir yang menakutkan meskipun basis budidayanya. Badai energi dipenuhi dengan kekuatan alami yang tidak ada yang bisa menyaingi. Gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Berdiri di dalam ruang kontrol utama, Chen Xinji melihat dunia di luar perubahan warna. Warna ungu emas yang tidak pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di langit. Warnanya segera menutupi seluruh langit dan kilat dinodai olehnya. Sebuah bola petir dalam bentuk tetesan hujan raksasa jatuh dari langit menuju laut. Pada saat berikutnya, itu telah jatuh ke gelombang bergelombang. Air laut dalam kisaran 1000 meter berubah menjadi ungu emas. Segera setelah itu, sambaran petir menyatu dengan gelombang deras untuk meledak dengan serangkaian ledakan keras yang intens. Cepat, kirim pesanan saya. Nyalakan pelindung dari semua kapal perang. Aktifkan perisai pelindung penutup penuh di kapal induk. Perintah Chen Xinji tegas. Meskipun dia belum mengetahui apa petir ungu emas itu, dia memiliki firasat bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak menghubungi petir ungu emas sama sekali. Seperti yang diharapkan, lebih banyak bola petir ungu emas mulai turun dari langit hampir seperti hujan bola salju. Itu menutupi seluruh laut bersama dengan 3 armada besar. Bahkan Tang Wulin tidak tahu apa yang terjadi pada awan petir meskipun berada di inti dari neraka petir saat ini. Petir ungu emas di sekitarnya membuat seluruh tubuhnya menjadi ungu emas. Warna ungu emas yang pekat membuatnya tampak tembus cahaya.
Pertumbuhan liar Teller Club Netherfin dan Blue Silver Emperor telah bergabung menjadi satu saat ia terus menyerap energi petir dengan marah. Itu tidak pernah bertindak begitu ceroboh. Sejak itu diberikan dengan kecerdasan, ia ingin menyerap lebih banyak kilat meskipun tahu bahwa itu akan memulai jalur kehancuran. Di mana mungkin untuk menemukan awan petir yang melakukan penyerapan tanpa henti dan bertahan begitu lama. Itu memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menyerap kilat sejak itu mengikuti Zhang Geyang. Di sisi lain, ia merasakan keserakahan yang sebelumnya tidak ada. Setiap pohon anggur memanjang hingga ratusan meter di udara. Bagian internal anggur Blue Silver Emperor berwarna biru emas, tapi kelihatannya dilapisi dengan baju besi petir ungu emas di permukaannya. Itu ditutupi dengan cahaya jernih. Setiap kali itu goyah, sejumlah besar kilat disalurkan ke tunder celap Netherfin. Setiap kali gagal untuk menahan proses dan akan dihancurkan, Kaisar Blue Silver akan menyalurkan semburan energi murni dan ringan untuk menetralkan kehancuran sehingga dapat terus menyerap petir. Perasaan itu benar-benar luar biasa. The Thunder celap Netherfin sudah mulai membuka dirinya sendiri sepenuhnya untuk Tang Wulin. Ini pengalaman yang luar biasa, jadi bagaimana kalau aku dihancurkan? Namun, Tang Wulin meratapi secara rahasia saat ini. Tidak peduli sekuat apapun tubuhnya, itu akan gagal menahan neraka petir. Pada kenyataannya, bukan hanya kekuatan Nature Child yang membantu Fin Thunder celap menyerap cahaya. Itu juga kekuatannya sebagai anak Dewa Laut. Dia menggunakan kendalinya atas laut dan melindungi elemen air yang lebat sehingga Thunder celap Netherfin dapat bertahan lama. Namun, tubuh Tang Wulin sudah bengkak dengan kekuatan petir sejak sebelumnya. Kekuatan destruktif yang mengerikan mulai menekan aura anak alam. Elemen petir dianggap paling tirani dari semua elemen. Juga, aura anak alam itu sedikit melemah dengan berada di laut. Masih ada batasan meskipun berkat pesawat. Apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir saya akan meledak jika tidak berhenti. Aku akan berjalan di jalan penghancuran bersama dengan Thunder celap Netherfin. Petik 1. Sementara itu, dahi Tang Wulin menyala dengan tiba-tiba. Aliran cahaya keemasan menyilaukan pecah dari daerah di antara alisnya. Cahaya ungu emas lebat ditangguhkan di udara di depannya. Xie membelalakkan matanya karena terkejut. Apa itu tadi? Itu adalah trisula sekitar 4 meter. Kilau keemasan melayang di sekitar trisula yang menyilaukan. Petir di sekitarnya tampak mereda sementara suara guntur melembut saat itu muncul. Laut di bawah mulai bergejolak dengan liar mengeluarkan suara sedih yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah perhiasan akuamarin bertatahkan di bawah cabang tengah trisula. Itu seukuran kepalan tangan, dan memancarkan cahaya lembut. Nak, aku meninggalkanmu 3 peluang menyelamatkan jiwa. Mereka bagi Anda untuk mengalami badai tanpa batas secara pribadi. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Petik 2. Suara yang akrab terdengar di benak Tang Wulin. Suara itu lembut dan penuh perhatian. Dia membuka matanya tanpa sadar dan melihat seorang lelaki berjiwa teguh berdiri di samping trisula emas. Armor pertempuran emas yang samar menutupi seluruh tubuhnya. Rambut panjangnya yang biru langit menggantung longgar di punggungnya. Matanya seakan mencerminkan seluruh kosmos. Tangannya memegang trisula. Bab 1411, Nak, tunggu ku kembali. Ayah. Tang Wulin ingin berteriak keras tetapi dia bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa melihat senyum hangat ayahnya yang dipenuhi dengan keterikatan sentimental. Tang San tergerak. Dia melambaikan trisula emas di tangannya dengan lembut seolah-olah itu adalah bulu dan mengeluarkan garis lengkung yang indah di udara. Lingkaran emas mekar keluar satu demi satu. Cincin besar melingkari cincin kecil dengan pola yang tumpang tindih dan tersusun padat. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah tenang ketika lingkaran cahaya keemasan ini muncul. Petir mulai menarik ke dalam, sementara ombak yang bergelombang di laut tampaknya juga telah tenang. Halo cahaya emas melilit petir ungu emas di sekitarnya dengan mudah. Seolah masing-masing lingkaran cahaya menyelubungi dan berisi dunia kecil di dalamnya. Fluktuasi spasial tumbuh lebih kuat. Rasanya seolah-olah ruang itu sendiri berusaha berjuang bebas dengan upaya besar. Namun, ruang di sekitarnya bergabung dengan lingkaran cahaya emas dan membentuk pelengkap yang luar biasa selama proses perjuangan. Petir ungu emas tirani seperti itu telah mulai mengembun dalam gumpalan dan helai dengan urutan dalam batasan. Mereka berubah menjadi aliran cahaya ungu emas sebelum bergabung ke Thunder celap Netherfin milik Tang Wulin.
Tang Wulin merasa lebih aneh ketika menemukan bahwa tidak ada perasaan buncit kali ini ketika cincin lingkaran emas muncul di permukaan Thunderclap Netherfiend. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sejumlah besar energi petir yang terkandung dalam lingkaran cahaya emas, tetapi tidak ada cara untuk melepaskan diri dari lingkaran cahaya. Itu adalah segel ruang angkasa. Ini sepertinya merupakan hasil yang sama memuaskannya dengan segel Raja Naga Emasnya meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Pemanfaatan kekuatan spasial hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Pada saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah lautan rohnya ditembus oleh arus kilat. Dia menemukan pemahaman tentang langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada secara mendalam membakar rohnya. Nak, tunggu aku kembali. Bayangan cahaya menghilang tanpa jejak. Trisula emas menyilaukan berubah menjadi aliran kecemerlangan sekali lagi dan menyatu ke daerah antara alis Tang Wulin sebelum cepat menghilang. Emosi yang sulit digambarkan muncul dalam pikiran Tang Wulin. 3 kali, katanya 3 kali. Dia meninggalkan kemampuan untuk melindungi saya dengan total 3 kali di dalam tubuh saya. Petik 1. Meskipun berada di ujung lain kosmos, dia masih berusaha melindungiku dengan kemampuan terbaiknya. Meskipun Tang Wulin tidak pernah benar-benar melakukan kontak dengan ayah kandungnya, air mata mengalir di wajahnya saat ini. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan kasih sayang dan cinta yang tak terbatas di mata ayahnya untuknya yang tampaknya mampu mencerminkan seluruh kosmos. Ayah, aku akan menemukanmu dengan pasti. Dia menjerit keras di hatinya saat air matanya mengalir deras. Halo emas itu akhirnya menyatu kembali ke tubuh Tang Wulin sebelum menghilang ke udara tipis. Di sisi lain, cincin jiwa yang aneh muncul di posisi di mana cincin jiwa kesembilannya harus ada. Itu adalah cincin jiwa ungu emas yang ditutupi dengan pola berbentuk lingkaran emas di permukaannya dan diisi dengan aura yang mulia. The Thunderclap Netherfiend sudah melonjak ke tubuh Tang Wulin seperti segerombolan lebah. Itu dipenuhi dengan kerinduan akan Tang Wulin tanpa sedikit pun keanehan. Thunderclap Netherfiend yang 100.000 tahun menyelesaikan evolusinya. Di sisi lain, permukaan cincin jiwa ke-9 Tang Wulin juga disegel dalam sejumlah besar kekuatan petir murni yang belum sepenuhnya diserap. Kekuatan petir cukup untuk menyediakan pasokan berkelanjutan untuk pencernaan dan penyerapan Netherfiend Thunderclap di masa depan. Itu akan memungkinkan jiwa roh untuk melanjutkan evolusinya lebih cepat daripada jiwa roh biasa pada waktu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hilangnya petir, langit berangsur-angsur berubah cerah dan jernih juga. Awan gelap menghilang sedikit demi sedikit. Badai yang telah bertahan lebih dari 7 jam akhirnya akan berakhir. Laut mendapatkan kembali ketenangannya sekali lagi. Di sisi lain, 3 armada besar yang berasal dari benua Douluo tampaknya hancur saat ini. Semua perisai pelindung di kapal-kapal ini hampir runtuh dari hujan petir ungu emas. Jumlah konsumsi energi hampir habis lebih dari 2/3 dari energi 3 armada besar. Banyak perangkat jiwa di kapal perang menengah dan kecil rusak akibat ledakan mengerikan itu. Jika bukan reaksi cepat Douluo Chen Xinji tanpa batas untuk memerintahkan kapal perang melepaskan perisai pelindung terkuatnya sekaligus, hujan petir ungu emas mungkin bisa memusnahkan seluruh armada. Para perwira komando dari setiap kapal perang tidak merasa takut di hati mereka saat ini tetapi mereka hanya bisa terkejut. Bahkan Chen Xinji merasa sedikit beruntung karena bisa selamat dari bencana tadi. Ini bisa menjadi pertama kalinya hujan petir ungu emas seperti itu pernah muncul bahkan dalam sejarah seluruh benua. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata sederhana, menakutkan, lagi. Bahkan God Killer peringkat tetap amunisi jiwa tidak mungkin bisa mencapai efek destruktif yang mengerikan seperti itu. Energi total dari 3 armada besar digabungkan cukup untuk memberi daya bagi kota Mingdu, kota nomor 1 di benua itu, selama 20 tahun. Banyak baterai energi jiwa sudah rusak karena konsumsi berlebihan ketika digunakan dalam proses pertahanan sebelumnya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan destruktif sejauh ini telah melampaui pengetahuan sejarah. Lihat, ada orang di sana, tiba-tiba seorang petugas memanggil. Chen Xinji tiba di depan layar dengan kilasan tubuhnya. Layar menampilkan gambar yang diperbesar di bawah kendali petugas. Chen Xinji dapat dengan jelas melihat 2 orang di sana. Salah satu dari mereka duduk sementara yang lain berdiri. Mereka berdiri di wilayah inti tengah tempat awan petir muncul lebih awal karena terkejut. Seorang pemuda duduk bersila di sana dengan pancaran ungu emas samar yang keluar dari seluruh tubuhnya.
Sinar itu berdenyut namun cincin jiwa ungu emas ke-9 di tubuhnya tetap mencolok seperti sebelumnya. Orang yang berdiri di sampingnya adalah orang yang ditangkap oleh deteksi perangkat jiwa sebelumnya, kan? Itu tadi, murid Chen Xinji tiba-tiba mengerut ketika dia menyadari bahwa pemuda yang duduk bersila di sana adalah Kapten Unit Naga Darah. Selain itu diidentifikasi melalui informasi yang disampaikan dari Federasi dan gambar yang ditangkap masih memiliki identitas lain. Dia juga Master Sekte, Tang Wulin. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Hati Chen Xinji dipenuhi dengan keraguan pada saat ini. Dia tidak pernah tahu bagaimana Tang Wulin memperoleh kemampuan mengerikan yang bisa memobilisasi kekuatan laut. Suara dengungan terdengar. Ada lebih dari sekadar induk yang menemukan kehadiran Tang Wulin dan Xie di permukaan laut, tetapi semua jenis perangkat jiwa fungsional telah menguncinya di udara satu demi satu. Di sisi lain, Tang Wulin membuka matanya saat dia digantung di udara. Matanya basah karena robek tadi. Namun, kecemerlangan ungu emas bersinar di dalam hatinya. Di bawah pengawasan ketat semua kapal perang, dia melambaikan tangannya sekali. Laut yang sudah tenang awalnya tiba-tiba melonjak dengan semburan ombak raksasa yang tak tertandingi namun besar yang menyapu 3 armada besar yang terhubung dalam aliansi strategi. Semua perangkat yang terkunci kehilangan target dalam sepersekian detik. Pada saat berikutnya, Tang Wulin dan Xie sudah tersapu oleh arus deras di udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, banyak orang memiliki tatapan beku di mata mereka. Semua kapten dari 3 armada besar terjebak dalam keadaan linglung. Siapa orang itu? Kenapa dia muncul di tempat ini? Apakah dia membawa badai yang mengerikan itu? Juga, mungkinkah dia yang menyulap hujan petir ungu emas? Ekspresi Chen Xinji setenang air tetapi pikirannya berpikir cepat pada saat yang sama. Banyak kenangan dan informasi mulai terhubung dalam benaknya. Hampir mustahil bagi Kekaisaran Luostar untuk memiliki teknologi jiwa dengan kemampuan yang dapat mengubah fenomena astronomi. Namun, kurangnya kemampuan mereka tidak menandakan bahwa yang lain juga tidak bisa melakukannya. Sebagai Master Hall Perang Dewa dan salah satu individu terkuat di dunia saat ini, Chen Xinji selalu mengetahui rahasia batin mendalam dari Sekte Tang. Jika seseorang menunjukkan satu-satunya sekte yang mampu menyaingi perkembangan ilmu jiwa di Akademi Sains Jiwa Federal, maka hanya ada Tang Sekte. Master Sekte Tang Sekte dan Kapten Unit Naga Darah. Itu Tang Wulin. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Cahaya di matanya bersinar terang ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kirim pesanan saya. Periksa semua peralatan kami dan kumpulkan laporan tentang kerusakan yang disebabkan oleh badai ini. Coba tautkan ke sistem satelit. 3 armada besar tetap di tempat Anda berada dan menunggu pesanan tertunda. Menegakkan aliansi strategi." Petik 2. Bab 1412, Perintah Operasi Star Luo. Di Laut Dalam, orang-orang yang menunggu dengan cemas akhirnya menyambut andalan mereka. Yuanen Yehui sangat lega melihat Xie mengikuti di belakang Tang Wulin dan kembali ke bagian dalam kapal selam melalui peralatan khusus kapal selam. "Sekte Master, apakah Anda menemukan titik ledakan yang cocok?" Kapten merasa lega juga setelah melihat Tang Wulin. Seseorang yang bisa bertahan jauh di laut ini dengan tekanan air yang luar biasa sudah tidak manusiawi. Jika bukan karena tindakan tulus Tang Wulin yang hampir tak terkalahkan dalam pertempuran 5 dewa yang meninggalkan kesan yang terlalu mendalam dalam pikirannya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk mengirim Master Sekte keluar untuk mengambil risiko seperti itu. Tidak perlu untuk itu sekarang. Menurut pendapat saya, Armada Federal tidak akan menyerang Kekaisaran Bintang Luo selama 4 atau 5 hari ke depan. Kami sudah mengupayakan waktu yang cukup untuk mereka. Xie tertawa keras. Apa yang terjadi? Kapten itu sedikit terkejut. Tang Wulin berkata, "Ceritanya panjang. Ayo berangkat dulu. Kami akan kembali ke Federasi. Jika Star Luo Empire masih tidak mampu menghentikan armada maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mari kita menjauh dari area maritim ini dan naik ke permukaan. Kami akan segera pergi setelah kembalinya Roh Kudus Douluo." Petik 2. Tang Wulin mengirim pesanan di bawah pengawasan ketat kelompok yang kebingungan ini. Tubuhnya bergoyang sebentar seolah-olah sedang pusing. Yue Zhengyu buru-buru berjalan maju untuk memegang Tang Wulin. "Kapten, kamu baik-baik saja?" Tang Wulin tertawa kecil. Bagaimana dia bisa tetap tenang setelah pengalaman hari ini? "Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan. Aku akan istirahat."
Petik 2. Su Lizhi menyerahkan kepadanya beberapa pok buns pemulihan. Tang Wulin mengkonsumsi beberapa sebelum dia merasa sedikit segar. Dia kembali ke gubuknya dengan Yue Zhengyu memegangnya. Pandangan kelompok jatuh pada Xie bersamaan. Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Xie berseri-seri dengan sukacita. Aku akan mengatakan bahwa kalian semua tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Kakak luar biasa. Dia hanyalah dewa laut. Jantungku masih berdebar kencang sekarang. Petik 2. Beritahu kami cepat. Yuanen Yehui memutar telinganya. Baiklah, aku akan katakan. Maafkan aku, istriku tersayang. Petik 2. Di Star Luo Empire, markas umum untuk operasi garis depan. Dai Tianling mengenakan seragam militer. Tidak ada pangkat militer yang disematkan di pundaknya, tetapi hanya lencana berlambang pola kepala harimau. Orang-orang di perintah operasi garis depan semua sibuk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Perintah operasi garis depan sudah ditetapkan sejak 6 bulan lalu. Pada kenyataannya, Kekaisaran Luostar tidak pernah melambat bahkan untuk sesaat karena hal ini melibatkan takdir kekaisaran ini. Mereka sudah lama bersiap untuk perang. Justru karena persiapan mereka, Dai Tianling merasa diyakinkan dan berani semua ini sambil berpikir bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk berperang melawan armada federal. Kedatangan Tang Wulin yang memungkinkannya untuk benar-benar memahami gagasan perbedaan besar antara Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi Dou Luo. Perbedaan itu jauh lebih menakutkan daripada apa yang dia bayangkan. Situasi ini hampir tidak dapat disembuhkan. Untungnya, mereka memiliki barang yang dikirim oleh Tang Sek. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa armada federal akan tiba begitu cepat. Jika bukan Roh Kudus Dou Luo menyampaikan informasi pada waktunya, mereka akan berada dalam kegelapan bahkan sekarang. Melaporkan, menurut deteksi radar jarak jauh ultra kami, armada federal telah hanyut dari lintasannya. Spekulasi adalah bahwa mereka menghadapi badai yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tertangkap tepat di wilayah inti. Tingkat kerusakan tidak diketahui. Armada dihentikan sementara pada 600 mil laut dari garis pantai. Tidak ada tanda-tanda kemajuan. Kita dapat melihat dari monitor radar bahwa semua kapal perang mereka tampaknya dihubungkan sebagai satu seperti hamparan tanah. Petik 2. Lanjutkan pemantauan, kata Dai Tianling dengan suara yang dalam. Sebagai kaisar, ia berkewajiban untuk secara pribadi mengawasi operasi di garis depan saat ini. Tidak ada keraguan bahwa perang pertama akan menjadi perang yang paling penting. Dia tidak bisa membiarkan armada federal menyelesaikan pendaratan. Kalau tidak, armada federal akan membangun jembatan yang kuat setelah pendaratan yang sukses. Mereka tentu akan dapat berdiri kokoh dengan teknologi federasi. Pada saat itu, armada federal akan mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengirim lebih banyak senjata dan tentara ke Star Luo Empire dan mereka tidak akan jauh dari menjadi kekaisaran yang ditaklukkan. Dengan demikian, strategi yang diadopsi oleh Star Luo Empire adalah untuk menghentikan armada federal menjauh dari tanah dengan pasti sehingga mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendaratan. Ayah, sepertinya armada federal menderita kerugian yang agak parah dalam badai ini. Haruskah kita mengambil inisiatif untuk melakukan langkah pertama dan menguji situasi mereka yang sebenarnya? Dai Yuyan bertanya dengan lembut ketika dia berdiri di sisi Dai Tianling. Dai Tianling melambaikan tangannya. Kekuatan angkatan laut kita jauh lebih lemah dibandingkan dengan federasi. Meskipun armada federal telah menghadapi badai, mereka masih tidak dalam situasi kacau. Metode mereka menghubungkan semua kapal perang mereka sudah cukup untuk mengurangi kerugian mereka. Kami akan mengikuti rencana awal kami. Bagaimana persiapan kita? Petik 2. Dai Yuyan menjawab dengan suara yang dalam, kita akan membutuhkan 2 hari lagi untuk menyelesaikan langkah-langkah pendahuluan. Untungnya, kita harus dapat melakukannya tepat waktu karena persiapan awal kita. Petik 2. Dai Tianling menoleh ke samping dan melirik Dai Yuyan. Aku tidak ingin, seharusnya, tapi, pasti. Kita harus dapat membuatnya tepat waktu. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar. Apakah kamu mengerti? Dia bukan hanya seorang kaisar tetapi dia pernah mendaftarkan diri sebagai tentara ketika dia masih muda. Dia menyembunyikan identitasnya dan mulai melayani sebagai prajurit biasa. Dia mengumpulkan keberanian militernya selama 17 tahun dan dipromosikan menjadi jenderal.
Dia berjalan selangkah demi selangkah dan meninggalkan sejarah yang sangat cemerlang di militer. Ketika dia mengetahui identitasnya dan kembali ke rumah tangga kerajaan lagi, dia menerima dukungan dari militer segera setelah itu dan menjadi kaisar kekaisaran bintang Luo dalam satu pukulan. Dia dapat digambarkan sebagai salah satu dari beberapa kaisar paling kuat dalam sejarah kekaisaran bintang Luo ketika datang ke prestasi militernya. Ini juga alasan mengapa ia secara pribadi bertindak sebagai komandan tertinggi pada perintah operasi garis depan. Dia sangat dikagumi dan dihormati oleh semua perwira militer. Beberapa perwira berpangkat lebih tinggi di militer Star Luo Empire sekarang adalah rekan-rekannya sejak ketika ia terdaftar di tentara saat itu. Beberapa bahkan lebih rendah darinya. Sejak naiknya Dai Tianling ke tahta, dia telah membersihkan malpraktek militer dan dia berusaha keras untuk membangun kerajaan yang kuat. Dia bekerja keras untuk mengembangkan urusan militer, penelitian teknologi, pendidikan, penguasa jiwa, baju perang, dan sebagainya. Dalam beberapa dekade singkat, ia telah membuat perubahan besar secara sosial dan politik di Star Luo Empire. Bintang Luo berkembang dengan kecepatan lebih tinggi yang jauh melebihi federasi dalam beberapa dekade terakhir. Itu karena perbedaan besar bahwa Star Luo Empire belum mengejar federasi. Perkembangan Star Luo Empire tidak mungkin disembunyikan dari federasi. Ini juga salah satu alasan penting mengapa fraksi Hawk dari federasi mengobarkan perang terhadap kekaisaran Luo Star. Menurut federasi, Star Luo Empire akhirnya akan mengancam federasi jika diizinkan berkembang seperti itu. Selain itu, sumber daya Star Luo Empire akan menguras lebih cepat seiring dengan kecepatan pengembangan yang cepat. Di sisi lain, penelitian ilmiah antara federasi dan kekaisaran tidak pernah bisa saling menduplikasi. Dalam keadaan seperti itu, jalur penelitian yang diambil oleh federasi tentu akan mengambil jalur yang sama sekali lagi. Jika targetnya dengan suara bulat, bukankah akan menyebabkan lebih banyak pemborosan untuk sumber daya yang ada? Justru karena alasan-alasan yang mencolok dan sok inilah parlemen akhirnya mengesahkan vonis untuk melakukan perang ini yang memungkinkan armada federal untuk memulai perjalanan ini. Misi armada federal sangat sederhana saat ini. Mereka diperintahkan untuk sepenuhnya mengalahkan militer kekaisaran bintang Luo, menangkap atau menghancurkan rumah tangga kerajaan kekaisaran, menyatukan seluruh kekaisaran bintang Luo tetapi mencoba untuk menghindari pembantaian dengan kemampuan terbaik mereka, mengumpulkan sumber daya, dan mempersiapkan perkembangan besar menuju eksplorasi antar planet di masa depan. Ya, ayah, Dai Yuyan berbicara dengan suara berat. Ayah, badai ini sedikit aneh. Biro cuaca kami belum mendeteksi jejaknya sebelum terjadinya. Sepertinya badai datang entah dari mana tanpa menunjukkan tanda-tanda peringatan. Menurut analisis dari Biro Cuaca dan Departemen Penelitian Ilmiah kami, itu tidak tampak seperti formasi alami. Selain itu, armada federal secara kebetulan tepat di tengah badai. Kalau tidak, mereka pasti sudah berada di hadapan kita sekarang. Ayah, apakah Anda pikir ada beberapa masalah yang tidak diketahui di balik ini? Petik 2. Dai Tianling sedikit mengangguk. Memang benar bahwa badai terjadi sangat tiba-tiba tetapi juga benar-benar membantu kami. Jika itu adalah tindakan seseorang, maka hanya ada satu kemungkinan. Petik 2. Bab 1413, Perak Kilindo Luo Guyuena. Secara alami, untuk dihargai oleh ayahnya yang bijaksana dan benar dan menjadi putra mahkota, Dai Yuyan harus sangat cerdas. Pandangannya sedikit berubah. Jadi maksudmu itu Tang Sekte? Dai Tianling tidak menjawab, tapi ada cahaya yang merenung di matanya. Itu tidak mungkin, bukan? Nada suara Dai Yuyan sedikit lebih tinggi dari biasanya. The Sekte Tang mampu mengendalikan fenomena alam. Kekuatan badai itu mungkin tidak sebanding dengan kekuatan ledakan dari amunisi Sol tetap peringkat God Killer, tetapi menurut estimasi data kami, fluktuasi energi di area cakupan keseluruhan sudah cukup untuk menyaingi ledakan simultan beberapa God Killer secara bersamaan, jamun amunisi jiwa tetap. Jika Sekte Tang memiliki kendali atas alam sejauh ini, bagaimana markas besarnya masih bisa dihancurkan? Petik 2. Dai Tianling melirik putranya. Dia sedikit tidak puas pada kurangnya ketenangan putranya. Masalah ini agak tidak biasa. Jika itu buatan manusia, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bahkan jika federasi memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Atau mungkin, ada kelompok kuat makhluk jiwa samudera yang bisa menciptakan hal seperti itu. Namun,
Belum pernah ada catatan tentang makhluk jiwa samudera seperti ini selama bertahun-tahun kita mengendalikan wilayah maritim ini. Jadi, secara logis, ini hanya bisa disebabkan oleh Sekte Tang. Petik 2. Dai Yuyan menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Sekte Tang ada di pihak kita. Dai Tianling mendengus dingin. Bukan karena Sekte Tang ada di pihak kita, tetapi bahwa mereka akan mengambil sisi yang lebih lemah. Satu-satunya tujuan mereka adalah mencegah perang terjadi. Jika kemampuan kita secara keseluruhan mengalahkan federasi, mereka pasti akan berdiri bersama mereka tanpa ragu-ragu. Petik 2. Dai Yuyan mengerutkan kening. Ayah, menurutmu mengapa mereka terlibat dalam bisnis memproduksi senjata ketika mereka tampaknya tidak menyukai perang? Dai Tianling menghela nafas. Ini adalah organisasi yang sangat cerdas. Sekte Tang menempatkan lebih banyak prioritas bukan pada senjata tetapi pada pengembangan teknologi jiwa. Saya percaya bahwa standar penelitian ilmiah Tang Sek dapat menyaingi seluruh federasi. Kesalahan terbesar mereka adalah mencoba menganiaya Sekte Tang. Petik 2. Ayah, aku akan terus mengawasi mereka selama persiapan. Kami akan menyelesaikan seluruh pengaturan secepat mungkin. Petik 2. Tang Wulin kehilangan jejak berapa lama dia tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Sensasi itu tidak menyenangkan, tetapi rasa kelemahannya akhirnya berkurang. Dia memadatkan semangatnya untuk mengaktifkan penglihatan batinnya. Dia menemukan bahwa meridian dan tulang di dalam tubuhnya telah mengambil rona ungu emas, dan dia menyadari bahwa dia tampak sedikit lebih kurus daripada sebelumnya. Total kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah berkurang setidaknya sepertiga juga. Meski begitu, ini tidak menghasilkan penurunan basis budidayanya. Sebaliknya, dia merasakan perasaan berat yang sulit untuk dijelaskan. Penyempurnaan petir memungkinkan teknik rahasia bawaan-bawaannya berhasil maju selangkah lebih maju. Rasanya ada sesuatu yang berbeda tentang dia sekarang. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia semakin tidak manusiawi. Kekuatan jiwa yang membengkak di dalam tubuhnya jelas kental. Kekuatan jiwa yang dipupuk melalui penggunaan teknik misterius surga seharusnya sangat murni. Itu tidak mudah untuk mengompresi kekuatan jiwa menjadi 2/3 dari ukuran aslinya. Tidak diragukan lagi, Thundercelap Netherfin mendapat manfaat besar dari baptisan kilat. Namun, keuntungan Tang Wulin dari pengalaman ini tidak dapat diukur hanya dari basis budidayanya. Jumlah total kekuatan jiwanya telah berkurang, tetapi ia tetap menjadi judul Douluo. Dia bisa merasakan bahwa bahkan fisiknya yang sempurna telah sedikit membaik. Meskipun ia belum belajar tentang keterampilan jiwa yang diberikan oleh Thundercelap Netherfin, ketiga keterampilan jiwa yang fantastis yang telah ditampilkan sebelumnya sangat kuat. Cincin jiwa 100.000 tahun akan memungkinkannya untuk memiliki setidaknya 2 dari 3 kemampuan setidaknya, jadi itu adalah peningkatan yang luar biasa bagi Tang Wulin. Pikirannya kembali ke perjalanan. Itu sangat menarik. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Sementara itu, basis budidayanya telah meningkat jauh dari Soul Sage ke titel Douluo. Dia telah berhasil mencapai lompatan itu dalam waktu kurang dari setahun. Masa yang singkat seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Namun, ia juga telah menerima dukungan penuh dari 2 organisasi besar, Shrek Academy dan Tang Sek, karena ia menjadi Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dan juga kekuatan ayahnya. Meskipun itu hanya sesaat, postur anggun dari citra ayahnya yang meluncurkan badai tak terbatas sangat menyengat dalam benaknya. Meskipun dia belum pernah bertemu ayahnya dalam kehidupan nyata, dia bisa merasakan cinta mendalam ayahnya melalui semua yang dia terima darinya. Ayah, Ibu, aku pasti akan menemukan kalian berdua. Aku akan menemukan kalian berdua suatu hari nanti. Petik 1. Sudah waktunya bagi dia untuk memberi dirinya gelar. Tang Wulin tidak dianggap sebagai judul Douluo sejati mengingat kurangnya cincin jiwa ke-9. Dia tidak terburu-buru, tetapi dia baik dan benar-benar memenuhi syarat untuk melakukannya pada saat ini. Secara umum, gelar seseorang akan terkait dengan jiwa bela dirinya. Sebagai contoh, gelar Penatua Long adalah Douluo gelap terang karena jiwa bela diri naga gelap terangnya. Dia juga dikenal sebagai Empress Naga Gelap Terang. Itu juga bisa merupakan kombinasi dari jiwa bela diri dan nama kekasih seseorang. Sebagai contoh, judul Guru Wu adalah Sky Ice, dengan kata Sky mewakili Sky Frost Sword-nya dan kata Ice berasal dari nama Longbing. Jiwa bela diri Tang Wulin adalah Kaisar Blue Silver,
tetapi kekuatan Raja Naga Emas telah membantu mengangkatnya. Dia juga memiliki kekuatan Dewa Laut yang ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi dia juga memilikinya, cinta sejatinya. Haruskah itu Kaisar Naga Douluo? Itu adalah kombinasi dari Raja Naga Emas dan Kaisar Blue Silver, tetapi itu berarti dia tidak termasuk dalam nama lagi. Hanya ada dua kata dalam sebuah judul. Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya. Rasanya seperti dua kata tidak cukup baginya. Dia sudah menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata. Armor perang 3 kata miliknya bernama Dragon Moon Song dan dia sudah tahu bahwa dia akan menggunakan nama Golden Dragon Moon Song ketika armadanya dinaikkan menjadi 4 kata. Karena 2 kata, naga emas sudah dalam nama baju perangnya, dia harus mengeluarkan naga emas dari gelarnya. Dia mewarisi Blue Silver Emperor dari ayahnya dan kata, perak, dimasukkan. Di sisi lain, jiwa bela diri Gu Yuena adalah Raja Naga Perak yang juga mengandung kata, perak. Karena itu, ia berencana untuk menepati janji. Tampaknya agak tidak pantas baginya untuk mengadopsi kata, bulan, dari nama Gu Yuena, mengingat gelar Douluo Perak sudah diambil. Penatuakai adalah Douluo bulan perak di masa lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraih dan membelai sisik Silver Dragon King yang tergantung di liontin di lehernya. Itu benar-benar tugas yang sulit untuk memilih judul. Dia tidak bisa menamai dirinya Perak Kuno Douluo karena itu tidak terdengar seperti nama yang bagus. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, gelarnya harus membuatnya terdengar seperti orang yang berpikiran luas. Kalau begitu, apa yang harus saya ambil untuk gelar saya? Gu Yue, tolong beritahu saya. Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia mendengar panggilannya. Skala di lehernya bergetar lembut, dan fluktuasi spiritual yang samar muncul di benaknya. Judul saya adalah Silver Kilin. Armor perang 4 kata saya akan dinamai Kilin Tarian Perak Naga. Petik 2. Apakah itu Gu Yue? Bisakah dia benar-benar berkomunikasi dengan saya melalui skala? Petik 1. Tang Wulin menyalurkan kekuatan spiritualnya ke sana dengan tergesa-gesa dalam upaya untuk menghubungi Gu Yuena, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan fluktuasi spiritual dari ujung yang lain. Ini benar-benar tidak adil. Dia mampu merasakan pikirannya, tetapi dia tidak bisa merasakan miliknya. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi, tetapi pesan Gu Yuena benar-benar menginspirasi dia. The Silver Dragon dan Kilin, iya. Itu terdengar agak cocok dengan lagu Bulan Naga Emasnya. Lagu Bulan Naga Emas Tang Wulin dan tarian Naga Perak Kilin Gu Yuena. Gelarnya adalah Perak Kilin, yang merupakan kombinasi dari Raja Naga Perak dan nama saya. Mengapa saya tidak menyebut nama saya sendiri? Pada titik ini, Tang Wulin sudah memutuskan. Pilar-pilar logam yang sangat besar ditarik perlahan. Setelah 5 hari pemulihan, armada federal telah pulih dari peristiwa itu. Para prajurit yang telah melalui budidaya jangka panjang bisa pulih dengan sangat cepat. Selain beberapa barang yang rusak tidak bisa diperbaiki, armada itu masih 90% kembali normal. Itu adalah perintah Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas. Dia sangat menyadari bahwa armada federal pasti telah ditemukan oleh Kekaisaran Luo Star. Meski begitu, apa masalahnya? Apa yang bisa dilakukan kerajaan bahkan jika mereka telah menemukan armada? Mungkinkah mereka mampu menghentikan armada pada penemuan? 3 armada besar, dengan 3 kapal induk pada intinya terbentuk menjadi formasi segitiga besar. Armada maju dengan cepat menuju garis pantai Star Luo Empire dengan berbagai senjata jiwa yang disiapkan untuk pertempuran. Panglima tertinggi, setidaknya ada 4 divisi pertahanan militer di garis pantai Star Luo Empire yang dilengkapi dengan banyak senjata jiwa pertahanan skala besar. Pelaporan, Panglima tertinggi. Menurut perkiraan kami, pertahanan di garis pantai Star Luo Empire telah melampaui kami sebesar 30%. Petik 2. Pelaporan, Panglima tertinggi. Star Luo Empire belum mengirim kapal perang ke laut. Kisaran pemindaian adalah 500 mil laut. Petik 2. Melaporkan. Menurut sensor panas kami, ada lebih dari 3.000 mesia dari Kekaisaran Bintang Luo di garis pantai. Peringkat spesifik dari mesia tidak diketahui. Petik 2. Semua intelijen yang diperoleh terus diteruskan ke pos komando. Chen Xinji mendengarkan dengan ekspresi tenang tanpa menunjukkan memberi perintah. Kurangnya instruksi menandakan bahwa semuanya harus dilakukan sesuai rencana. Jadi, kamu sudah siap.
Tidak ada apapun kecuali halangan sesaat. Adapun seberapa merepotkannya, kita akan melihat kemampuan Star Luo Empire ketika saatnya tiba. Petik 1. Bab 1414, Amunisi yang menakutkan. Pria itu dikenal sebagai Kaisar Bijak Star Luo Empire, tak tertandingi dalam sejarah, Dai Tianling. Saya ingin melihat seberapa jauh Kekaisaran Bintang Luo memperluas kekuatannya di bawah kepemimpinan Kaisar yang bijaksana ini. Petik 1. Mata Chen Xinji berkilau cerah. Daripada sangat peduli dengan Star Luo Empire, dia lebih khawatir tentang badai. Ketika badai telah berakhir, dia bisa melihat dengan jelas siluet pelaku. Tidak ada keraguan bahwa rentetan petir belum pernah terjadi sebelumnya berkaitan dengan siapapun itu, tetapi bagaimana mereka melakukannya. Perbedaan antara basis budidaya orang itu dan Chen Xinji tidak terhitung, jadi bagaimana mereka bisa membuat Chen Xinji kehilangan kendali atas laut. Sebagai Douluo Laut Tanpa Batas, kemampuan bertarung Chen Xinji adalah yang terkuat di laut. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak ada taranya di sana. Meskipun demikian, dampak dari acara ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadapnya. Selain itu, ini adalah hasil dari tindakan seorang pemuda. Master Sekte Tang Sekte, ya. Apa yang disembunyikan bocah ini? Atau haruskah saya katakan, rahasia apa yang disembunyikan Tang Sekte? Petik 1. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kebenaran tentang Tang Wulin. Tidak mungkin ini menjadi rahasia, bahkan jika dia berharap untuk menjaga Tang Sek atau Shrek Academy. Dengan semua orang memperhatikan, hampir seluruh armada melihat Tang Wulin dan ada juga rekaman video acara tersebut. Video sudah dikirim ke Federasi melalui peralatan transmisi jarak jauh. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi masalah besar bagi Sekte Tang jika mereka diketahui secara pribadi telah membuat langkah untuk mencegah armada federal dari mengobarkan perang terhadap Kekaisaran Luo Bintang. Ini akan menjadi gangguan pada tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan Master Sekte Tang yang berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo. Sekte Tang akan berada di bawah tekanan lebih pasti. Pelaporan, Panglima Tertinggi. Kita akan memasuki jarak tembak dari senjata jiwa skala besar musuh. Petik 2. Chen Xinji tersentak keluar dari jalur pemikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, libatkan sesuai dengan rencana awal kita. Persiapkan semua kapal induk dan kapal perang untuk serangan itu. Perebutkan pesawat tempur. Petik 2. Mereka telah mempraktikkan rencana pertempuran ini berkali-kali, sampai pada titik kesempurnaan. Dalam konflik ini, taktik mereka akan sangat sederhana dalam perang ini. Itu akan menjadi blitzkrieg. Mereka akan menggunakan metode yang paling kejam, brutal dan tirani untuk menghancurkan garis pertahanan musuh. Mereka akan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah turun dan membangun karya pertahanan mereka. Kemudian, mereka akan memastikan dan memetakan semua markas militer musuh sebelum mereka meluncurkan serangan besar dengan senjata luar biasa 3 armada besar untuk melumpuhkan kekuatan militer Kekaisaran Bintang Luo sebanyak mungkin. Sebagai hasilnya, mereka akan mencapai misi terakhir mereka untuk menaklukkan seluruh wilayah. Menurut rencana keseluruhan, perang tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Dengan kata lain, mereka akan secara paksa merebut seluruh Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu 3 bulan. Dalam pandangan Douluo Laut Tanpa Batas, ini bukan tugas yang sangat sulit karena tidak mungkin bahwa Kekaisaran Bintang Luo dapat dibandingkan dengan teknologi dan militer federasi. Melaporkan. Bip, bip, bip. Tiba-tiba terdengar bunyi sirene yang menusuk. Perisai pelindung kapal induk dipicu secara otomatis. Di pantai yang jauh, aliran cahaya merah tiba-tiba melonjak ke langit dan memotong kurva parabola yang menyilaukan di langit saat melesat ke induk, DS Sigat. Apakah Star Luo Empire baru saja meluncurkan serangan tanpa peringatan? Chen Xinji memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mereka mencari azab mereka. Menurut rencana semula, masih ada periode di mana mereka akan mempertimbangkan penyerahan musuh. Sepertinya itu tidak perlu sekarang. Perisai pelindung di Mother CDS Sigat sepenuhnya didukung. Tidak hanya itu, aliran cahaya terang melesat keluar dan menembus jaring senjata di langit, melindungi kapal induk dari arus cahaya merah. Apa spesifikasi kapal induk? Itu adalah senjata paling kuat yang bisa disediakan oleh teknologi modern. Itu sekuat benteng perang. Baik Kekaisaran Luo Star maupun Kekaisaran Dou Spirit tidak dilengkapi dengan induk tunggal. Sama seperti badai beberapa hari yang lalu,
armada federal sudah akan hancur seandainya induk tidak bertindak sebagai pilar utama. Kelompok pertempuran dengan induk sebagai inti hampir tak terkalahkan di laut. Perisai pelindung induk dapat dengan mudah menahan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Selain itu, sistem intersepsi kapal induk juga merupakan yang paling canggih, sehingga hampir tidak ada yang bisa menembus sistem pertahanannya atau bahkan mencapai perisai pelindungnya. Boom! Lampu merah meledak dengan ledakan dahsyat di internet. Upaya untuk mencegat lampu merah berhasil. Dalam sepersekian detik itu, langit memantulkan rona merah, dan hujan merah yang menyilaukan turun seperti hujan darah. Langkah pembukaan provokatif The Star Luo Empire tidak diragukan lagi membuat marah armada federal. Tepat ketika mereka bersiap untuk mengambil tindakan, tiba-tiba, aliran cahaya merah, meninggalkan jejak bulu merah menyala, jatuh dari pusat ledakan merah di udara. Semua balok intersepsi dari sebelumnya semuanya terlempar akibat dampak ledakan. Armada hanya bisa menonton tanpa daya ketika aliran cahaya turun dari langit dalam garis lurus dan mendarat di kapal pelindung induk DS Sigat. Rumble, boom, boom. Suara keras dan menakutkan menggema melalui perisai pelindung Dewa Laut DS. Chen Xinji merasakan kapal induk bergetar hebat saat dia berdiri di pos komando. Seolah-olah seluruh induk dimiringkan ke samping sejenak sementara pemandangan di luar layar pelabuhan semua berwarna merah darah. Sirene yang melengking menggema di seluruh ruang kontrol utama induk. Setelah getaran yang dahsyat itu, badai energi di luar menyebabkan semua detektor dan peralatan di kapal induk tidak berfungsi. Bagaimana itu mungkin? Bahkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 tidak mungkin menghasilkan kekuatan destruktif seperti itu. Chen Xinji merasa benar-benar bingung. Mengesampingkan mencari tahu bagaimana lampu merah menerobos garis pertahanan mereka, hanya dengan menilai sejauh mana kerusakan dan ledakan, itu pasti bukan disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Rasa dingin naik dari pangkal tulang belakangnya dan memancar ke seluruh tubuhnya. Chen Xinji tiba-tiba memikirkan kemungkinan dalam benaknya yang menghasilkan tornado kemarahan yang terbentuk di dalam hatinya. Ledakan lampu merah berlangsung selama hampir 10 detik sebelum secara bertahap berhenti. 3 armada besar telah berubah dari formasi rapi menjadi kekacauan segera. Dari atas, orang bisa melihat bahwa seluruh perisai pelindung meledak dengan cahaya terang ketika lampu merah menghantam Mothership DS Sigat, berusaha untuk menahan kekuatan ledakan. Namun, bagian depan induk DS Sigat menunjukkan tanda-tanda tenggelam selama ledakan, meskipun ukurannya sangat besar. Seluruh induk melayang mundur dan menabrak beberapa kapal perang armada Laut Dewa. Kapal perang yang terdekat dengan kapal induk itu dipukul cukup keras sehingga didorong ke sisinya, melayang secara horizontal. Ini hanya situasi yang tak terbayangkan, tapi itu terjadi di depan mata mereka. Ketika kru armada federal melihat garis pantai di kejauhan, Kekaisaran Bintang Luo yang kaya dengan bentangan tanahnya yang luas tampak seperti domba untuk pembantaian. Namun, domba itu tampaknya berubah menjadi serigala dengan pakaian domba di mata mereka. Itu mengacungkan taringnya pada mereka, dan ketajaman mereka telah melampaui harapan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mothership DS Sigat adalah kapal perang paling kuat dari ketiga induknya. Ketika diledakkan dan didorong ke belakang, para komandan di 2 induk lainnya berpikir bahwa jika mereka adalah target di tempat, dapatkah perisai pelindung pada induk mereka tahan terhadap serangan seperti itu? Tidak ada yang tahu jawabannya. Menilai hanya pada penampilan, kerusakan yang dilakukan pada induk kapal DS Sigat tidak diketahui, tetapi pasti tidak akan terdengar. Sejak kapan Star Luo Empire memiliki senjata yang begitu kuat? Sistem pertahanan Mothership DS Sigat tidak hanya tidak mampu menahannya, tetapi juga menyelesaikan putaran kedua. Apa itu sebenarnya? Tidak ada senjata seperti itu di Federasi. Di sisi lain, pada saat yang tepat, pos komando Star Luo Empire adalah tempat kegembiraan. Ketika layar memperlihatkan ledakan kedua lampu merah, setiap perwira militer berpangkat tinggi termasuk Kaisar Dai Tianling dan putra mahkota Dai Yuyan meledak dengan sorak-sorai. Mereka semua merasa seperti memiliki gunung yang membebani dada mereka pada saat kedatangan induk besar. Kemudian, tampilan layar menunjukkan bahwa induk DS Sagot meledak sampai miring 30 derajat ke samping. Itu tidak mampu menahan ledakan, meskipun pertahanan yang kuat. Jika mereka menembak lagi, mungkin mereka bisa menenggelamkan induk sekaligus.